Salah satu soal yang berkaitan dengan pecahan adalah menyisipkan sejumlah pecahan di antara dua buah pecahan. Tentunya dengan jarak yang sama, bukan asal-asalan gitu ya. Misalkan terdapat dua buah pecahan, kakak punya 5/7 dan 7/8, ingin disisipkan 3 buah pecahan. Maka langkah-langkah untuk menyelesaikan soal tersebut adalah pertama, kita menyamakan penyebut kedua pecahan dulu. Jadi kalau kita samakan artinya dari 5/7 dan 7/8 kita samakan menjadi ini per 56 ya. 7 supaya jadi 56 dikalikan 8, maka 5 dikalikan 8. 7/8 sekarang per 56 juga. 8 ke 56 itu dikalikan 7, maka 7 juga dikalikan 7 menjadi 49. Maka pecahannya menjadi 40/56 dan 49/56. Yang kedua, kita akan mencari selisih kedua pecahan. Jadi kita akan mencari selisihnya, besar kurang kecil saja. 59/56 dikurang 40/56. Ini adalah 9/56. Biarkan saja seperti itu, tidak perlu disederhanakan ya kalau bisa disederhanakan. Langkah ketiga adalah mencari jarak antar sisipan. Saat mencari jarak antar sisipan, maka kita akan menggunakan selisih ya 9/56 dibagi 4. 4 ini dapat dari mana, Kak? 4 ini tidak asal-asalan. Kita lihat yang mau disisipkan adalah 3, maka ini dapat dari 3 tambah 1. Artinya kalau yang disisipkan 4, 4 tambah 1. Kenapa ditambahkan 1, Kak? Nah, prinsipnya seperti ini. Jadi di antara 40/56, kakak mau sisipkan 3 pecahan. Ini 49/56 ya. Di antara mereka kita mau sisipkan 3 pecahan. Jarak itu berarti dari sini ke sini ditambah berapa nih? Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi supaya dari ujung sebelah kiri ke ujung sebelah kanan butuh 4 kali melangkah. Padahal yang disisipkan /3. Nanti kalau yang disisipkan 4 pasti butuhnya 5 kali melangkah. Makanya dibagi 4, maka di sini kita punya 9/56 dikalikan 1/4. Ini hasilnya adalah 9/224. Kalau sudah, maka sekarang saatnya kita mencari sisipannya. Maka dari 40/56, sisipan yang pertama, yang ini nih, yang pertama, itu berarti ditambahkan 9/224. Maka kita punya 40/56 ditambah 9/224. Ini berarti kita jadikan 224 juga ya. Ini dikalikan 4, maka 40-nya juga dikalikan 4. 56 supaya jadi 224 dikalikan 4 nih tadi. Ini adalah 160 ditambah 9/224. Maka kita punya 169/224. Kemudian untuk sisipan kedua, nah ini akan semakin mudah. Karena ini tinggal ditambahkan lagi dengan 9/224. Sehingga hasilnya itu adalah 178/224. Untuk sisipan ketiga, berarti sama nih. Ditambahkan 9/224 nih. Atau menjadi 187/224. Nah, sebetulnya yang terakhir kita bisa jumlahkan lagi. Jadi ini bisa kita jumlahkan dengan 9/224. Ya, itu yang terakhir itu hasilnya adalah 196/224. Nah, ini kalau disederhanakan harusnya akan mendapat 49/56. Atau pecahan akhirnya. Nah, kalau sekalian dapat sudah pas seperti ini, artinya ini sudah tepat nih. Ya, jadi sisipan ini sudah benar. Tapi kalau di yang terakhir ini setelah misalkan 3 sisipan, 3 pecahan,
setelah sisipan ketiga kalian jumlahkan lagi tidak bisa disederhanakan menjadi ini, berarti ada perhitungan yang salah. Ya, nanti dalam jawaban belum tentu hasilnya dalam bentuk ini semua nih. Ya, belum tentu hasilnya ini, dan ini. Jadi tergantung biasanya bisa disederhanakan atau tidak. Dari 3 ini, yang sisipan kedua bisa disederhanakan dibagi 2, maka sisipannya nanti di jawaban bisa saja seperti ini. 169 per 224. Sisipan yang kedua ini kita sederhanakan menjadi 89 per 112 juga 187 per 224. Ini adalah sisipannya. Jadi cukup mudah ya, yang penting kita ikuti langkahnya. Nah, sekarang kita coba nih, contoh soal yang pertama. Kita disuruh sisipkan 3 pecahan yang berjarak sama antara 2/5 dan 4/7. Maka langkah pertama, samakan penyebut. Nah, samakan penyebut berarti dari 2/5 dan 4/7 kita jadikan per 35 nih gampangnya. Per 35, 5 supaya jadi 35 dikali 7, maka 2-nya dikali 7. Kita punya 14. 7 supaya jadi 35 itu dikali 5, maka 4-nya juga dikali 5, kita punya 20. Ya. Yang kedua, kita cari selisih. Nah, selisih tinggal 20 per 35 dikurang 14 per 35. Ini 6 per 35. Yang ketiga, kita cari jaraknya. Mencari jaraknya berarti tinggal 6 per 35 dibagi. Nah, di sini mau 3 pecahan, artinya dibagi 4. Atau 6 per 35 dikali 1 per 4. Ini bisa disederhanakan menjadi 2, ini menjadi 3. Maka kita punya 3 per 70. Kalau sudah, sekarang saatnya kita mencari sisipannya. Jadi di antara 2/5 itu akan disisipkan 1, 2, 3, 4/7. Ya, ini ada sisipan yang pertama, ada sisipan yang kedua, ada sisipan yang ketiga. Untuk yang pertama berarti tinggal 2/5 atau 14 ya, per 35. Boleh yang mana aja, tinggal ditambah 3/70 nih. Nah, ini kan dikalikan dengan 14 ya, berarti menjadi 28/70, disamakan penyebut, ditambah 3/70, maka kita punya 31/70. Untuk yang kedua, jangan ambil dari 2/5, tapi dari sini, 31/70 ditambah 3/70, maka kita punya 34/70, atau ini bisa dibagi 2, 17/35. Yang ketiga, itu kita punya 34/70 ditambahkan dengan 3/70 lagi. Atau ini adalah berapa nih? 37/70. Nah, sampai sini kita tinggal mengecek. Jadi untuk mengeceknya, tinggal pakai yang terakhir, 37/70. Kita tambahkan dengan 3/70. Hasilnya adalah 40/70, atau kalau disederhanakan adalah 4/7. Ini sama dengan ini, maka ini hasilnya sudah benar. Sehingga nanti sisipannya itu adalah 31/70, 17/35, dan 37/70. Jadi ini adalah 3 sisipan yang disisipkan antara 2/5 dan 4/7, dan semuanya berjarak sama. Sekarang kita coba yang kedua nih. Sekarang 6 lebih banyak yang mau disisipkan. Maka langkah pertama kita samakan dulu ya. Samakan penyebutnya dari 1/3 dan 5/6. Wah, ini gampang. Tinggal menjadi 2/6 dan 5/6 ya. Menyamakan menjadi 6. Yang kedua, kita cari selisihnya. Selisihnya 5/6 dikurang 2/6. Maka ini adalah 3/6. Yang ketiga, kita cari jaraknya. Nah, berarti sekarang 3/6 dibagi 7 ya. Kenapa dibagi 7?
karena yang mau disisipkan 6, maka dibaginya 7. Atau 3/6 dikali 1/7, ini adalah 3/42. Oh, ternyata ini sebetulnya 1/2 ya. Nah, tapi biarlah 3/42 saja, supaya lebih mudah. Yang berikutnya, maka kita akan mencari sisipannya. 1/3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5/6 ya. Ada 6 nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka untuk yang pertama, sisipannya kita tinggal 1/3 ditambah 3/42 nih. Atau ini adalah 14/42, jadi disamakan menjadi 42 dikali 14 ditambah 3/42, ini adalah 17/42. Untuk yang kedua, maka gampang nih, 17/42 ditambah 3/42 atau 20/42 nih. Bisa disederhanakan menjadi 10/21. Untuk pecahan yang ketiga, berarti 20/42 ditambahkan 3/42 lagi, atau 23/42. Untuk yang keempat, nah berarti tinggal tambah lagi, 23/42 ditambah 3/42, atau ini adalah 6/42. Yang kelima, wah ini banyak karena ada 6. Berarti punya 6/42 ditambah 3/42. Nah, jadi yang ini untuk mendapatkan yang kelima, yang keempat ditambahin terus. Ini hasilnya adalah, oh ini 26 ya. 26, di sini 26, 29/42. Oh ya, sebelumnya ini bisa disederhanakan nih menjadi 13/21. Untuk yang keenam, berarti kita punya 29/42 ditambah 3/42, ini adalah 32/42 ya. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi 16/21 ya. Nah, sekarang kalau sudah dapat 66-nya, kita cek. Nah, ini dengan 32/42 ditambah lagi dengan 3/42. Jadi tambah lagi dengan jaraknya. Ini menghasilkan 35/42 yang kalau disederhanakan dibagi 7 hasilnya adalah 5/6. Kalau ini sudah sama, artinya pecahannya sudah sesuai nih. Berarti ini sudah benar, sudah benar, sudah benar, sudah benar, sudah benar, sudah benar. Maka ini adalah jawabannya nih semua nih. Ya, yang dapat centang. Dan dia sudah benar. Kenapa? Karena ketika dicek di bagian terakhir sudah sesuai. Nah, kalau tidak, berarti kamu coba dicari ada yang kurang tepat. Nanti bisa saja soalnya dibalik nih. Dibalik dalam arti ini jaraknya bukan 1/3 dan 5/6, tapi antara 5/6 dan 1/3. Ya, artinya dari berapa tadi? 35/42 disisipkan 6 sampai dia menjadi 14/42. Ya, ini tinggal kebalikan ya, dikurangin saja. Berarti 35/42 dikurangi 3/42 dan seterusnya sampai yang terakhir harusnya sama di sini. Kira-kira seperti itu untuk yang sisipan. Sekarang kita mau belajar pecahan berulang. Desimal berulang. Nah, pecahan itu termasuk bilangan rasional, namun ada bentuk desimal. Desimal itu adalah bentuk lain dari pecahan yang ternyata tidak bisa diubah menjadi bentuk pecahan karena memiliki angka yang berulang-ulang, dan ini termasuk sebagai bilangan yang irasional. Contohnya kita punya 0,003333 terus sampai habis. Ini ke belakang terus 33 sampai di berapapun kita bagi hasilnya 33. Seperti kita punya 10/3. Ini kan kalau dibagi 3,3333 dan seterusnya gitu ya. Ini namanya pecahan berulang, desimal berulang. Atau seperti ini. Nah, kita sekarang punya cara nih.
Untuk menulis bentuk seperti ini, itu dikasih garis. Artinya yang dikasih garis ini adalah bagian yang berulang-ulang. Ya, berarti ini 125-nya berulang-ulang, ini artinya 3-nya berulang-ulang terus. Gimana nih cara mengubahnya supaya bisa menjadi sebuah pecahan? Tapi tentunya biasanya pecahannya kurang bagus tuh. Biasanya ribuan atau ratusan, tapi tetap bisa menjadi sebuah pecahan. Langkah pertama kita akan memisalkan. Jadi ini kita punya X sama dengan 0,0125 gini ya. Langkah kedua, tujuan kita adalah menghilangkan angka di belakang koma. Maka kita akan mengalihkan X dan menyisakan bilangan yang berulang di belakang koma. Mudahnya seperti ini. Jadi kakak mau pindahkan komanya satu ke sini, satu lagi ke sini. Nah, kenapa seperti itu? Supaya nanti hasilnya sekian, 125 ya. Terus kita punya sekian, 125. Jadi ketika dikurangi desimalnya bisa hilang nih, gitu. Tinggal angkanya saja. Nah, kita bikin yang dari paling jauh dulu. Yang dari paling jauh yang ini, supaya X bisa pindah komanya dari sini ke sini, berarti harus dikali 1, 2, 3, 4 ya. Dikali 10.000. Nah, ya, berarti dikali 10.000. 10.000 X sama dengan 125,125 ini yang berulang. Oke, jadi sekarang pindah ke sini nih. Dikali berapa? Dari koma yang pertama 1, 2, 3, 4. Berarti dikali 10.000. Sekarang yang lebih dekat ya, berarti dari sini ke sini cuma dikali 10 ya. Maka 10X sama dengan 0,125. Ini kan yang berulang. Maka ini tinggal dikurangkan ya. Ini bisa hilang. Maka di sini kakak punya 9990X sama dengan 125. Maka X-nya adalah 125 per 9990 atau bisa disederhanakan menjadi 25 per 1998 ya, dibagi 5. Nah, ini adalah pecahan dari ini nih. Ternyata pecahannya ini. Nah, kira-kira seperti itu caranya. Sekarang kita coba ya. Jadi di sini kita punya 0,00345. Berarti X sama dengan 0,00345, 345, 345 dan seterusnya. Maka kita akan pindahkan komanya. Pertama-tama itu di sini, yang kedua yang di sini. Kita mulai dari yang paling jauh dari dia, ya. Berarti si koma ini kalau mau pindah ke biru itu harus dikali berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, harus dikali 100.000 nih. Nah, maka kita punya 100.000 X sama dengan 345,345. Ada garisnya ya. Jadi komanya pindah ke sini nih sekarang. Sekarang yang lebih dekat dia komanya berpindah 1, 2. Nah, berarti dikali 100 ya. Berarti 100X sama dengan 0,345. Maka ini bisa kita kurangkan. Nah, ini ada berulangnya. Sehingga ini bisa hilang. Prinsipnya tuh seperti 3,2 dikurangi 1,2 ya. 2-nya bisa habis, hasilnya 2 gitu ya. Maka di sini kita punya 345. Di sini kakak punya 99900X ya. 99.900X. Maka X-nya adalah 345 per 99900. Tinggal disederhanakan nih, dibagi 5 hasilnya menjadi 69 dibagi 19980. Nah, ini bisa disederhanakan lagi nih. Bisa dibagi 3, ini menjadi 23. Yang bawahnya dibagi 3, itu bisa menjadi 6.660.
Nah, ini adalah pecahan paling sederhana dari bentuk 0,00345-nya berulang. Nah, kita coba satu lagi ya, supaya lebih mantap belajarnya. Maka kita akan memisalkan kita punya X sama dengan 1,256-nya berulang-ulang. Ya. Maka kita akan memindahkan komanya. Yang pertama ke sini, jadi sebelum yang berulangnya. Yang kedua ke sini. Kita mulai dari yang paling jauh dulu, maka di sini kita punya pindah nih, geser 1, 2, 3, artinya dikali 1000 ya. Nah, ini artinya dikali 1000, berarti 1000x sama dengan 1256,56. Kemudian yang biru ini cuma dikali 10, maka kita punya 10x sama dengan berapa nih? 12,56 berulang. Nah, ini kalau kita kurangkan, 56-nya bisa hilang. Tinggal ininya, 1256 dikurang 12, itu artinya 1244. Di sini kita punya 990x. Nah, x-nya berarti 1244 dibagi 990. 622 dibagi 495. Ya, ini dibagi 2 doang nih bisanya. Atau kalau dalam pecahan campuran, ini menjadi 127/495. Nah, memang pecahannya biasanya begini ya, agak rumit karena dia memang ketika dibagi hasilnya akan berulang-ulang terus nih. 56, 56, 56, 56, dan seterusnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk soal sisipan dan juga desimal berulang. Nah, jadi apa sih notasi ilmiah? Notasi ilmiah atau bentuk baku adalah cara penulisan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Jadi ada bilangan yang sangat besar, ada bilangan yang sangat kecil. Dia mau ditulis sehingga enak untuk dilihat, enak untuk diolah. Makanya adalah yang namanya notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, aturannya itu adalah sebagai berikut. Dia hanya boleh satu angka di depan koma. Jadi misalkan 2, sekian gitu ya. Di belakang koma itu tergantung dari jumlah desimal yang diinginkan. Misalnya 2 desimal, 3 desimal, atau 4 desimal, itu terserah dari soal. Pembulatan, jadi yang belakang ini misalkan 2 desimal. Misalkan kakak punya 2,567. Mau 2 desimal, maka kakak akan menjadi 2,57. Karena angka 7 ini melihat ke sini. Gitu ya. Kemudian biasanya di belakangnya, di belakangnya itu akan diikuti dengan eksponen berpangkat. Eksponen itu 10 pangkat berapa gitu ya. Misalkan dikali 10 pangkat 3, dikali 10 pangkat minus 3, dan sebagainya. Nah, langkah untuk mengubah suatu bilangan sehingga menjadi bentuk baku sebagai berikut nih. Yang pertama, kita menentukan komanya itu mau diletakkan di mana. Jadi sesuai dengan tadi ya, maunya satu angka di belakang koma. Jadi komanya harus taruh di mana. Kemudian kita akan menghitung pergeseran koma awal dan koma akhir untuk menentukan pangkatnya positif atau negatif. Kemudian kita akan menuliskan bentuk bakunya. Contohnya seperti ini. Jadi kakak akan kasih contoh ya. Misalkan yang pertama kakak punya 38538,237. Kakak mau jadikan bentuk baku. Maka karena kita mau satu angka di depan koma, maka kita akan ambil di sini nih. Nah, koma barunya akan di sini nih. 3,8538237. Nah, ini kita akan kali 10 pangkat berapa. Nah, ini dari sini kita akan kembali ke koma yang lama. Nah, kita hitung nih ada berapa angka. 1, 2, 3, 4. Oh, ini 10 pangkat 4. Ini bentuk bakunya. Bagaimana kalau dibulatkan 2 angka di belakang koma? Maka jangan kita bulatkan dari belakang ke depan gitu ya. Kalau 2 angka di belakang koma, maka yang kita lihat itu angka setelah angka yang kedua, berarti angka yang ketiga itu yang ini ya. Nah, sehingga ini belakang nggak usah dilihat lagi. Sehingga kalau dibulatkan dia menjadi 3,85 dikali 10 pangkat 4. Nah, gimana kalau yang 0, sekian? Sama nih, langkah pertama kita tentukan komanya. Oh, komanya di sini. Maka kita punya 4,7294.
dikali 10 pangkat berapa? Kita lihat aja ke sini. Oh, dia ke kiri. 1, 2, 3, 4. Ya, hitungnya hanya sampai sini saja. Pangkat minus 4. Nah, jadi seperti itu ya. Gampang. Jadi kita menghitung dari koma baru ke koma yang lama. Itu nanti pangkatnya kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Kita coba beberapa soal. Jadi di sini kita mau mengubah menjadi bentuk baku. Berarti untuk soal yang A, kita boleh potong di sini 3,70. Kakak bulatkan 2 angka di belakang koma. Berarti ini dikali 10 pangkat. Berarti dari koma yang baru ya. Batas ini adalah koma yang baru. Ke koma yang lama. 1, 2, 3, 4, 5. 10 pangkat 5. Gampang ya. Soal yang kedua. Kakak kasih batas di sini. 1,97. Kakak bulatkan lagi di 2 angka di belakang koma. Jadi yang kita lihat angka 4-nya dibulatkan ke bawah. Yang ini tadi lihat angka 0 ya, dibulatkan ke bawah. Nah, ini dari koma yang baru ke koma yang lama. 1, 2, 3, 4. Dikali 10 pangkat 4. Kita coba lagi ya. Misalnya sekarang yang kebalikannya. Kita taruh batas koma barunya. 3,74. Ya, dibulatkan 2 angka di belakang koma. Bisa juga 3 angka ya. Boleh, tergantung dari soal. Di sini kakak nggak sebutkan. Dari koma lama ke koma baru, kita hitung ada berapa angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikali 10 pangkat minus 6. Karena dia ke kiri. Yang ini, kita kasih batas. 4,95. Dikali. Kita hitung ke koma yang lama. 1, 2, 3, 4. Dikali 10 pangkat minus 4. Jadi gampang ya mengubah suatu bilangan menjadi bentuk baku. Sekarang gimana kalau dibalik? Ya, dari bentuk baku kita mau mengubah jadi bilangan tertentu. Kita akan bergerak ya. Kalau positif dia akan bergerak ke kanan, kalau negatif dia akan bergerak ke kiri. Jadi sama nih. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Kita akan menghitung. Kalau nanti angkanya habis, maka kita tambahkan 0 ya. Jadi kalau angkanya habis, kita akan tambahkan 0. Maksudnya gimana kak angkanya habis? Nah, kita akan coba. Misalkan begini, ini 10 pangkat 7 ya. Maka ini kita punya 4. Dia mulai dari sini 1 ya. 1, 2, 3, 4. Baru 4, tapi dia maunya 7. 5, 6, 7. Nolnya nambah 3. Contoh ini ya. Ini kalau kakak tulis ya ini 2,3859 dikali 10 pangkat minus 4 gitu ya. Ini kita hitung sebagai angka yang pertama. Kemudian angkanya habis nih ya. Berarti 2, 1 nih. 3859. Cuma kita bergeraknya ke kiri karena dia negatif. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Angkanya habis, baru selesai nih. Nah, baru kita kasih komanya di sini. 0. Nah, ini komanya di sini sebenarnya. 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai dengan pangkatnya. Kita coba aja. Jadi di sini kalau kakak tulis ya komanya dari setelah 4 ya. 4 ya. 1 ya, ini 1. 2 dia ke kanan karena dia positif. 3 terus 4. Sudah, kita taruh koma, masih ada angka 3. Nah, 3. Jadi kalau angkanya tidak habis, kita tambahkan koma, di belakangnya dilanjutin angka ininya. Nah, ini sama nih, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komanya di sini ya, koma 0 kan nggak harus ditulis nih. Berarti hitungannya tuh si angka 2 ini kakak hitung 1, ini kakak hitung 2, kakak hitung 3, hitung 4, hitung 5, hitung 6. Sama-sama yang ini, kita coba sekarang ya. Kalau yang minus, berarti 2-nya itu dihitung 1 ya. 2, karena kan dia minus 2 nih ke kiri. Koma 0. Kita tulis lagi yang belakang ya. 3, 8, 5. Jadi cuma 2 hitungan aja. Yang ini ya. 8, ini 1, 2, 3,0 sesuai dengan ininya. Cuma 3 hitungan. Angka yang ininya kita tulis lagi. 3, 6,
Nah, jadi gampangnya ternyata mengubah dari bentuk baku menjadi bilangan juga mudah. Nah, sekarang ternyata bilangan baku ini bisa dioperasikan. Kan tadi kakak bilang bilangan baku itu ditulis supaya gampang untuk diolah. Dia bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, dikalikan, dibagi, dipangkatkan, dan sebagainya. Untuk menjumlahkan dan mengurangi, maka syaratnya pangkat dari eksponennya harus sama. Dan supaya lebih mudah, kita mengubah pangkatnya menjadi pangkat yang kecil. Jadi kalau ada 2 pangkat, kita ubah menjadi pangkat yang kecil. Maksudnya seperti apa, Kak? Yuk, kita coba contoh soalnya. Jadi di sini kakak punya 7,54 dikali 10 pangkat 4 ditambah 4,75 dikali 10 pangkat 6. Karena dia penjumlahan, karena penjumlahan, maka pangkatnya harus sama. Kalau kita lihat di sini, ini pangkat 4, ya, yang kita hanya 10 pangkatnya, ini pangkat 6. Kita akan pakai pangkat yang kecil. Kenapa pangkat yang kecil? Karena kalau pangkat yang ini kita naikkan ke atas, nanti jadi koma-koma nih, ya. Jadi, tapi kalau ini turun ke bawah jadi gampang. Maka di sini kakak tetap punya 7,54 ditambah dikali 10 pangkat 4, kali itu boleh pakai titik, ditambah 4,75 dikali 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6 mau kita ubah menjadi 10 pangkat 4. Maka 10 pangkat 6 ini boleh kita pisah menjadi 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 4. Ya. Karena kalau pangkat dikalikan dijumlahkan ya. Ini yang mau kita simpan. Yang ini kan tidak mau kita pakai. Kita kasih ke angka. Nah, kita kasih ke angka nih. Sehingga sekarang kakak punya 7,54 dikali 10 pangkat 4. Ini berarti ditambah 1, 2 gitu ya. 475 dikali 10 pangkat 4. Kalau kita lihat di sini, pangkatnya sudah sama. Kalau pangkatnya sama, boleh dijumlahkan. Sehingga hasilnya adalah 475 ditambah 7,54 itu menjadi 482,54 dikali 10 pangkat 4. Nah, ini jangan dijumlahin. Kalau penjumlahan tinggal ditulis aja pangkat yang samanya. Kita coba nih pengurangannya sekarang. Di sini kakak punya 7,54 kali 10 pangkat 2 dikurang 4,75 dikali 10 pangkat min 2. Ya. Kita akan lihat pangkat yang kecil. 2 dan min 2 itu lebih kecil minus 2. Maka ini akan kita ubah menjadi minus 2. Gitu ya. Maka kakak di sini punya 7,54 dikali 10 pangkat 2 dikurang 4,75 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, ini sekarang mau kita ubah nih. Yang ini mau kita ubah. Targetnya itu adalah 10 pangkat minus 2. Minus 2 supaya bisa balik ke 2 berarti ditambah 4 ya. Maka ini 10 pangkat 4. Yang mau kita pakai adalah ini. Ya, sehingga ininya akan kita masukkan ke sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti jadinya 75400 dikali 10 pangkat minus 2 dikurang 4,75 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, maka ini nanti hasilnya adalah 5,25 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana nih Kak kalau mau diubah lagi menjadi bentuk baku? Nah, berarti begini caranya. Kita punya 75395,25 dikali 10 pangkat minus 2. Berarti kita sudah punya modal ini ya. Modal ininya jangan diapa-apain. Kita akan lihat ini dulu. Ya, gimana caranya mengubah menjadi bentuk baku. Kita kasih garis dong di sini seperti cara tadi. 7,53. Kalau kita bulatkan jadi ya udah tetap 539525 gitu ya. Dikali ini kalau kita hitung 1 2 3 4.
10 pangkat 4 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, ini baru kita kerjakan. Jadi ini 7,5395525 dikali 10 pangkat 2. Nah, ini sebetulnya bisa sih kita mengubah 10 pangkat minus 2 ini menjadi 10 pangkat 2. Hasilnya akan seperti ini. Tapi kita akan menguranginya bagian belakang sini nih. Koma-koma seperti ini. Nah, ini kan biasanya kesalahannya lebih besar dibandingkan kita mengalihkannya dengan cara yang seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu untuk operasi bilangan penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita akan coba kalau dikalikan atau dibagi. Lebih mudah ya. Kenapa? Karena kita tidak perlu menyamakan pangkatnya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah seperti ini. Kita akan kalikan angka dengan angka. 7 dikali 4, 28. 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 2, maka dikali 10 pangkat 5 tambah 2 ya, kalau pangkat dijumlahkan. Maksudnya kalau perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya kita jumlahkan. Maka kita dapat 28 kali 10 pangkat 7. Kita mau ubah nih jadi bentuk baku gitu ya. Berarti kita kalau sini ya, ini berarti koma nolnya di sini nih ya, koma lamanya di sini 28,0. Maka ini 2,8 dikali 10 pangkat 1 dapat dari manakah? Kita hitung dari koma lama ke koma baru, koma baru ke koma lama dikali 10 pangkat 7-nya. Maka ini jadinya 2,8 dikali 10 pangkat 8. Kita coba kalau pembagian. Nah, ini sama nih ya. Jadi kita membagi angka dengan angka. 2 dibagi 5. Itu hasilnya adalah 0,4. Dikali 10 pangkat 2. Nah, kalau pembagian pangkatnya kita kurangin. Dikurang minus 4. Di sini sehingga kita dapat 0,4 dikali 10. Ini berarti 2 tambah 6. 2 tambah 4 ya, 10 pangkat 6. Sekarang kita mau ubah dia menjadi bilangan baku. Maka koma barunya di sini. Ya, ini pindah ke sini. Berarti 4 dikali 10 pangkat min 1. Ya, kita hitung dari koma baru ke koma lama. Dikali 10 pangkat 6. Maka di sini kita dapat 4 dikali 10 pangkat 5. Sekarang kita akan coba bagaimana kalau operasinya digabung antara penjumlahan dan pembagian. Pada prinsipnya sama seperti pada bilangan bulat, di mana kita melakukan operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu, baru kita melakukan operasi pengurangan ya. Kecuali ada kurung. Nah, gitu ya. Nah, ini kita akan coba. Kita punya 2 contoh soal di sini. Di sini ada kurung ya. Artinya kita akan mengerjakan yang dalam kurung dulu. Di sini kita punya 3,12. Berarti ini kita jadikan 10 pangkat minus 3 ya. Karena minus 2 dan minus 3 itu lebih kecil minus 3. Dikali 10 pangkat minus 2 dikurang 1,2 dikali 10 pangkat min 3. Kita mau kerjakan yang ini dulu. 10 pangkat min 2-nya akan kita ubah menjadi 10 pangkat min 3. Karena tadi kalau pengurangan pangkatnya harus sama. Maka supaya kembali menjadi 10 pangkat minus 2, ini kakak kalikan 10 pangkat 1 ya. Supaya kalau dikalikan kembali lagi ke 10 pangkat minus 2. 3,12 dikurang 1,2 dikali 10 pangkat minus 3. Ini dikalikan sehingga kita punya 31,2 dikali 10 pangkat minus 3 dikurang 1,2 dikali 10 pangkat minus 3. Nah ini kakak tuliskan di sebelah sini ya. Bisa kita kurangkan. Hasilnya adalah 30 dikali 10 pangkat minus 3. Dikali 1,25 dikali 10 pangkat 3. Nah jadi yang ini kita kerjakan berikutnya. Sekarang perkalian, maka kita mengerjakan angka dikalikan dengan angka ya. 1,25 dikali 3 itu adalah 3,75 pada 0,1 37,5.
eksponen dengan eksponen. Maka dikali 10 pangkat minus 3 ditambah 3. Maka 37,5 dikali 10 pangkat 0. Nah, ini jangan ditulis 0 ya, karena 10 pangkat 0 ini adalah 1, sehingga hasilnya adalah 37,5. Kita coba satu yang terakhir. Nah, kalau di sini bentuknya berbentuk pecahan, maka kita akan mengerjakan bagian atas sendiri, bagian bawah sendiri. Tentunya tetap sesuai dengan kaidah perkalian penjumlahan ya, urutan operasi hitung. Artinya kalau yang soal A ini ada di atas, kita kerjakan yang kurungnya dulu, baru kita kalikan. Di soal ini ada bagian atas, ada bagian bawah. Yang bagian bawah itu adalah perkalian. Ini cukup mudah nih ya, kita kerjakan dulu deh ya bagian bawahnya. 2 dikali 3 itu 6. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 6, maka ini 10 pangkat 9. Nah, ini kita simpan dulu. Sekarang kita akan kerjakan bagian atasnya. Ini berarti kakak punya 3,11 dikali 10 pangkat 4 dikurang 1,1 dikali 10 pangkat 3. Nah, ini kita akan samakan menjadi 10 pangkat 3 ya. Maka ini akan menjadi 10 pangkat 3 diubah. Supaya kembali menjadi 10 pangkat 4, maka kita kalikan dengan 10 pangkat 1. Jadi caranya begitu. Kalau dia jadi 10 pangkat 3, supaya kembali ke sini, kita kalikan 10 pangkat berapa? Gitu ya. 3,11. Ini buat sini. Yang ini biarkan saja, karena kita targetnya ini sama. Maka di sini kita punya 31,1 dikali 10 pangkat 3 dikurang 1,1 dikali 10 pangkat 3. Maka kita punya hasil 30 dikali 10 pangkat 3. Hasil ini adalah yang kita gunakan dalam perhitungan berikutnya. Yaitu tadi kan ini bagian atas ya. Sehingga kita punya 30 dikali 10 pangkat 3 dibagi 6 dikali 10 pangkat 9. Ya, jadi bagian atas ini sudah berubah jadi ini. Bagian bawah tadi sudah kita hitung yang ini. 30 dibagi 6, hasilnya adalah 5. Dikali 10 pangkat 3 dikurang 9. Kalau pecahan itu dibagi artinya. Maka kita punya 5 dikali 10 pangkat minus 6.